Ya greget aja gitu, karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak. Nikita Mirzani selaku terdakwa dalam kasus dugaan pengancaman dan TPPU tak kuasa menahan emosi karena pernyataan ahli saksi linguistik Makyun Subuki. Dalam persidangan, Makyun menyebut adanya indikasi pengancaman terkait permintaan uang yang dituduhkan kepada Nikita dan asistennya Mail Syahputra. Pernyataan itu sontak membuat Nikita geram dan berulang kali menyela sambil membantah dengan nada tinggi. Nikita bahkan menuding sang saksi tidak membaca BAP dengan benar. Dan suasana ruang sidang pun kian dramatis ketika akhirnya Nikita tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh di hadapan majelis hakim. Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan baru ada ancamannya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut oleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Coba baca bukunya. Direkam baca bukunya. Direkam apa? Tidak. Ada pertanyaan? Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Betul, tapi disampaikan pada pihak yang tepat. Maksudnya apa pihak yang tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan dari kita, kita melaporkan ke polisi yang berwenang silakan. Tapi kan polisi harus ada laporan dulu lagi. Dia tidak akan mau bergerak kalau tidak ada laporan. Begitu juga dengan BPOM. Dan ini masalahnya produk kecantikan yang tidak ada izin BPOM-nya dan produk berbahaya. Ini fakta. Tidak dilaporkan ke BPOM pasti akan mengelabui. Apakah hal-hal yang patut diketahui oleh umum juga dikategorikan sebagai rahasia, sebagaimana dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Saya ya betul karena tidak paham. Saksi kenapa saksi tidak jenuh, saksi tidak paham? Pertanyaan? Tanggapan Anda juga? Tidak sesuai itu yang mana? Yang tadi maju ke majelis hakim. Bukti suara ya? Bukti suara itu bukan tidak akan sesuai, tapi saya tidak pernah dengar. Oh, jadi gitu. Saat ditemui usai sidang, Nikita juga mengeluh soal jalannya persidangan yang menurutnya terkesan tidak adil. Ia menegaskan tidak pernah mengucapkan kalimat pengancaman seperti yang dituduhkannya. Ya greget aja gitu, karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak gitu. Tapi ya sudah selesai juga. Terima kasih teman-teman wartawan, udah dari pagi sampai malam. Ini juga sidang belum selesai, masih ada Mail. Terima kasih sekali lagi karena selalu setia nungguin sidangnya. Terima kasih. Tadi ini sempat ada kekecewaan nggak sih Kak Niki dengan ahli? Ya, penangguhan penahanan tadi lupa nanya. Bantuan dong, tolong. Gara-gara dari pagi. Berarti Kak Niki mengajukan penangguhan penahanan lagi apa gimana Kak? Kan Tolong dong, jangan begini. Ya, mundur. Sambil mundur. lagi bingung, ntar makin sakit. Mundur. Tadi sih lapangan di Polres sempat mangkir gini. Pelan-pelan. Udah jalan kok, jalan. Kiri bang. Coba ke sana dikit. Maaf ya. Awas nanti ada yang jatuh lagi. Tadi ini sempat ada kekecewaan nggak sih Kak sama kesaksian ahli tadi Kak? Iya Pak. Iya, saksinya kayaknya borongan sampai ahlinya.
Jadi dari awal sampai akhir sama semua. Tadi sempat sakit, akhirnya memutuskan untuk sidang juga sampai malam kayak gini. Udah 3 hari meriang. Iya lagi bimbel. Tapi udah berobat kan Niki? Gimana melihat tiga saksi kalian? Gimana Ami? Gimana Ami melihat tiga puas nggak? Apa ada yang salah dengan tiga saksi ahli tersebut? Jalan. Jangan ditutupin jalannya. Agak kiri dikit, agak kiri. Tapi kalau dari kesaksiannya ini kayak nggak ngerti gitu Ami, gimana Ami? Coba. Awas ini. Tangisan Nikita langsung menjadi sorotan kamera media yang meninggalkan kesan mendalam dan pertanyaan besar. Apakah air mata itu bertanda buruk bagi Nikita atau justru semakin mengundang simpatik publik? Apalagi musuh bebuyutannya, Fitri Salhuteru, berkali-kali menegaskan bahwa Nikita tidak bersalah sepenuhnya karena ia hanya didalangi oleh seseorang. Benarkah Niki hanya terjebak oleh seseorang yang disebut dalang dalam kasus ini?